Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana masih memberi kita umur sampai dengan detik ini. Dan bukan saja kita diberi umur, tapi kita diberi keinginan untuk hadir di tempat ini, yang insya Allah nanti kita akan banyak diskusi mengenai syariat Islam. Dan itu menurut saya patut disyukuri, karena mungkin ada di tempat lain yang diberikan umur tapi tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik. Jadi kita patut bersyukur. Pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu sama Mas Angga. Matur suwun ya Mas. Jadi memang kalau jadi MC itu harusnya ilmunya yang paling banyak. Karena setiap pemateri beliau ada tuh. Jadi beliau tahu semua akhirnya gitu kan. Itu salah satu keuntungan jadi MC ya. Dan alhamdulillah baru di tempat ini ya saya lihat dibuka forum pertanyaan sebelum diberikan materi ya. Ini baru pertama kali nih ada acara siapa yang mau tanya materinya belum disampaikan ya. Nah, berarti ini salah satu inovasi baru. Ya memang saya selalu senang kalau berkumpul dengan lingkungan ini ya. Ini saya lihat mayoritas kayaknya ya seumuran saya lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan diskusi kali ini bisa lebih hangat dan kita bisa membahas banyak hal gitu. Terus yang kedua, saya terima kasih kepada Tukang Bangun ID dan founder-foundernya ya yang telah mengundang saya dari Jogja untuk hadir di tempat ini dan memberikan waktu kepada saya untuk bisa sharing ya, diskusi tentang apa yang disebut dengan riba nantinya. Pertama, saya mengenalkan diri, nama saya El Chandra, tulisannya EL spasi Chandra. EL itu bukan singkatan, memang seperti itu pemberian bapak saya, dan saya juga tidak tahu kenapa kok namanya seperti itu, karena saya belum bisa protes pada saat itu. Artinya apa? Kata bapak saya, El Chandra itu artinya El itu sama dengan Al kalau bahasa Arab. Ya, tapi itu juga kayaknya harus diverifikasi ya. Dan maksudnya L itu Al itu maunya besar gitu ya. Terus Chandra itu bulan. Jadi kalau disambung, harapan bapak saya itu saya ini menjadi bulan yang besar, dan alhamdulillah tercapailah doa itu, karena saat ini berat badan saya 105 kilo bapak-bapak, dan saya rasa sudah cukup ya mewakili doa tersebut ya. Baik, hari ini saya mau sharing sama rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Saya bergabung dalam satu komunitas yang mungkin juga sudah ada yang mengenalnya, namanya X-Bank. Dan saya lihat ada beberapa teman saya juga hadir pada hari ini. Ya, apa sih X-Bank? Kemarin saya ke Makassar, bapak-bapak. Terus ada yang tanya gini, Pak Chandra, kalau saya nabung di X-Bank bunganya berapa katanya. Jadi dikira X-Bank itu namanya bank gitu loh. Ya, namanya banknya X gitu kan ya. Terus saya bilang, mohon maaf mas, itu ada kata X, ada huruf X-nya. X itu maksudnya mantan.
Jadi kami ini komunitas, bukan perusahaan, bukan bank. Kami ini komunitas mantan pegawai ribawi, jadi tidak spesifik bank. Tapi untuk lebih mudah kita sebut bank ya. Jadi isinya X-Bank itu adalah rekan-rekan yang dulunya pernah bekerja di lembaga ribawi atau yang berminat atau berniat untuk keluar dari lembaga ribawi. Boleh bergabung dengan X-Bank. Nah, itu X-Bank. Oke. Dulu saya 20 tahun bekerja di bank. Tahun 2013 saya putuskan untuk keluar. Posisi saya waktu itu ada di Jakarta, di kantor pusat. Keluar, saya memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta. Ternyata setelah di Yogyakarta banyak bertemu teman. Ada yang dari Palembang, X-Bank juga, tinggalnya di Jogja. Ada yang dari Medan, X-Bank juga, tinggalnya di Jogja. Saya tertarik untuk bertanya sama mereka, ini kenapa sih kau pada ngumpul di Jogja? Tahu bapak-bapak alasannya apa? Biaya hidup murah. Dan memang itu yang dirasakan sama istri-istri kita ya. Kalau waktu di Jakarta mungkin belanja harian 50.000 itu entah dapat apa gitu kan. Tapi waktu di Jogja, oh dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu ya. Jadi memang kami yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaan harus berpikir lebih realistis dalam kehidupannya. Oke. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik ini tahun ke-9 dari tahun 2013 saya keluar dari pekerjaan dan alhamdulillah saya masih sehat, keluarga masih sehat, anak saya tidak putus sekolah ya, bahkan semuanya sekolahnya baik-baik ya. Jadi kalau ada yang khawatir keluar dari pekerjaan ribawinya, biasanya alasannya dua. Kalau saya keluar nanti makannya gimana? Ya, itu pertanyaan paling banyak, kekhawatiran paling banyak. Walaupun sebetulnya menjawabnya mudah nggak? Menjawabnya mudah. Tanya saja sama yang sudah di luar. Bapak Ibu sekalian, waktu saya memutuskan keluar, berat badan saya 86 kilo. Sekarang berapa tadi berat badan saya? 105. Mas Angga, mungkin nggak berat badan saya naik kalau saya nggak makan? Enggak, pasti makan dong. Ya, oke. Berarti kalau ada yang khawatir keluar dari pekerjaan ribawi, alasannya takut tidak makan, sudah terbantahkan dengan melihat tubuh saya. Gampang tuh jawabnya. Ternyata orang keluar juga bisa makan. Ya ini buktinya. Karena kalau saya nggak bisa makan, nggak mungkin hadir di sini juga kan. Alasan kedua yang ditakutkan orang keluar dari pekerjaan ribawinya apa? Masa depan anak. Mungkin dia khawatir anaknya tidak bisa sekolah kan? Kalau dia keluar dari pekerjaannya. Itu kan? Oke. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Menjawab pertanyaan ini juga mudah menurut saya. Pertama caranya gimana? Yuk sekarang mungkin bapak-bapak punya tetangga, punya kolega, punya saudara, punya teman yang masih bekerja di sana. Tolong tanya ke mereka. Bapak-bapak yang masih bekerja, ada yang tahu masa depan anaknya? Kira-kira yang masih bekerja tahu nggak masa depan anaknya? Apa? Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Kenapa mereka nggak tahu? Karena yang namanya masa depan kan belum terjadi. Jadi masa depan tuh hal yang gaib, belum terjadi. Oke. Nah, kalau sesuatu hal yang gaib, mau dia masih bekerja, mau dia sudah tidak bekerja, sama-sama tidak tahu nggak? Sama-sama tidak tahu kan? Nah, kalau memang sama-sama tidak tahu, janganlah masa depan anak dijadikan alasan gitu maksud saya. Karena nggak matching. Sama-sama nggak tahu kok. Bisa nggak kondisinya terbalik? Dibalik sama Allah. Apa dibaliknya? Karena masih bekerja, duitnya masih banyak kan?
dia akhirnya memberi kepada anaknya uang yang berlebihan. Uang yang berlebihan inilah yang akhirnya menjerumuskan anaknya. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin kan? Jadi itu juga mungkin gitu loh. Oke, nah tapi secara logika kita bisa tahu ini nggak ada hubungannya. Jadi jangan pakai alasan itulah kalau memang belum bisa keluar. Oke, nah seperti itulah. Jadi sedikit background. Hampir 20 tahun saya ada di sana, dan sekarang alhamdulillah saya ini kebanyakan kayaknya pengusaha ya. Sekarang saya juga berada di dunia itu ya, berusaha seperti bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Materinya judulnya yang mana Mas Goni? Oke. Materinya judulnya solusi pengganti riba. Kenapa kok solusi materinya ini? Karena gini, sebagai komunitas X-Bank itu banyak sekali yang yang concern dengan X-Bank tuh gini. X-Bank ini bisanya cuma mendakwahkan orang disuruh tidak melakukan riba kan gitu ya. Terus solusinya apa? Banyak nggak pertanyaan itu? Nah, kami mencoba untuk menjelaskan hal ini. Pertama, sebetulnya ada solusinya nggak sih gantiin riba itu? Gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah selesainya acara, bapak-bapak bisa nangkep atau menyimpulkan sebetulnya ada solusinya atau tidak. Oke? Nah, sekarang kalau kita ngomong solusi pengganti riba, berarti kita harus paham dulu riba itu apa dan adanya di mana. Karena kalau kita nggak paham di mana ada riba dan riba itu apa, pasti itu akan membingungkan buat kita. Oke, sebelum saya jelaskan, yuk coba kita dengarkan teman saya ini. Mas, saya langsung ini ya, enter ya. Ya, baik. Itu kata Habib. Kenal dong? Oke, kenal ya, tahu ya. Ya tahu ya. Oke, tahu dengan beliau ini siapa ya? Salah satu atlet yang menjadi kebanggaan umat Muslim ya. Jadi seperti itulah beliau memahami tentang riba. Nah, sebetulnya di mana adanya riba? Bapak Ibu sekalian, apakah dalam syariat Islam kita dilarang untuk berhutang? Dilarang nggak? Tidak. Berarti berhutang atau menghutangi itu boleh nggak? Boleh. Bahkan sebagian ulama memasukkan penjelasan bahwa menghutangi itu pahalanya besar sekali. Ya, ada yang menyampaikan menghutangi itu pahalanya setengah pahala sedekah. Jadi kalau kita meminjamkan uang ke orang, itu pahalanya setengah pahala sedekah. Kok cuma setengah, Pak? Bisa nggak jadi 100%? Bisa. Kalau diikhlaskan. Jadi sedekah semua. Oke, jadi itu pahalanya besar. Jadi dalam Islam itu yang dilarang itu bukan hutang. Yang dilarang itu adalah riba. Tapi pertanyaannya di mana riba itu? Riba itu adanya dalam akad pinjam meminjam. Jadi ada orang meminjam, dia butuh uang, oke? Dia meminjam uang dan diberikan uang. Maka ini disebut akad pinjam meminjam. Kalau dalam bahasa syariat, akad pinjam meminjam ini disebut akad qard. Qard. Okay. Nah, kenapa dalam akad qard atau pinjam meminjam ini dilarang adanya riba? Karena
akad pinjam meminjam yang menimbulkan tambahan dari akad itu, itulah riba. Jadi kalau saya meminjamkan 10 juta, saya minta dikembalikan 10 juta ditambah dengan 10%, mana ribanya? Bukan 10 jutanya, tapi 10%-nya ribanya. Nah yang dilarang itu yang 10%-nya. Kalau yang 10 jutanya bagaimana? Yang 10 jutanya wajib dibayar. Karena itu hutang wajib dibayar. Yang tidak boleh dibayar, riba. Pertanyaannya sekarang, Pak Chandra, apakah memang riba itu hanya bunga yang 10% itu ada? Itu saja. Sebetulnya kalau yang disampaikan oleh Rasulullah, riba itu bukan cuma bunga yang 10%, tapi tambahan manfaat dari hutang piutang. Bahkan Rasulullah mencontohkannya seperti apa, Bapak? Rasulullah mencontohkannya gini. Bila ada dua orang melakukan akad pinjam meminjam, ya, misalnya saya meminjamkan uang ke Mas Angga, misalnya, saya meminjamkan uang ke Mas Angga, oke. Lalu pada suatu hari Mas Angga, ya, naik kendaraan. Terus dia lihat saya sedang berjalan, saya nggak naik kendaraan. Mas Angga naik kendaraan, saya tidak naik kendaraan. Terus Mas Angga terpikir, waduh ini Pak Chandra kesian ini, saya punya utang nih sama dia. Maka akhirnya Mas Angga berinisiatif menawarkan saya tumpangan. Pak Chandra, ayo Pak, sama-sama aja Pak, nanti saya anter kok. Saya juga arahnya mau ke sana kok. Rasulullah bilang, itu kalau saya yang meminjamkan ya, menerima tawaran tumpangannya Mas Angga itu, tumpangannya itulah riba. Nah, kalau Rasulullah mencontohkannya naik unta ya, karena zaman Rasulullah adanya unta. Itulah riba. Ada cerita mengenai sahabat Rasulullah yang menyampaikan yang mengalami hal seperti ini. Pada saat itu beliau sedang berjalan dan hari hujan. Oke. Beliau ingin berteduh. Oke. Beliau ingin berteduh. Oke. Waktu hari hujan beliau ingin berteduh dan dilihat satu rumah yang di depannya tuh ada terasnya. Waktu beliau mau apa kalau orang Jawa bilang menghindar dari hujan, ngiup ya. Waktu beliau mau ngiup, beliau ingat bahwa pemilik rumah ini ya itu meminjam uang dari dia. Akhirnya apa? Diputuskan oleh beliau untuk tidak ngiup. Karena takut kalau nanti beliau ngiup itu terhitung beliau menerima manfaat. Karena mereka melakukan transaksi atau akad hutang piutang. Jadi riba ini sangat luas sebetulnya. Cuma memang zaman sekarang konsentrasi kita lebih banyak kepada tambahan hutang piutang itu dalam bentuk bunga, interest, denda, apapun namanya. Oke. Jadi di mana ada riba? Di dalam akad hutang piutang, pinjam meminjam yang disebut qard. Hati-hati kalau mau melakukan itu. Oke, jadi hati-hati. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih itu tidak diperbolehkan? Karena dalam syariat, akad pinjam meminjam masuknya kategori akad tabarru namanya. Akad tabarru itu akad tolong menolong, bapak-bapak, ibu. Jadi syariat Islam ini itu sangat lengkap mengatur akad. Ada akad yang masuk kategori akad tolong menolong, namanya akad-akad tabaru'ah. Ada akad yang masuk kategori akad komersial, bisnis, namanya akad tijaroah. Oke, kita sebagai umat tinggal memilih akad yang sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Itu sebetulnya. Saat kita memilih akad, kita juga harus siap dengan konsekuensi akadnya. Jadi sebetulnya sesimpel itu. Kalau kita memilih akad tabaru'ah,
akad ini akad yang dijanjikan sama Allah balasan pahala besar di tabaru'ah. Kalau kita memilih akad tijaroah atau akad komersial, kita diperbolehkan mengambil untung dari transaksi. Jadi saking lengkapnya, ada akad bisnis atau akad komersial atau akad tijaroah, ada akad tolong menolong atau tabaru'ah. Dan dua-duanya ada konsekuensi. Kalau kita melakukan akad tabaru'ah, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Pasti dikasih nggak kalau kita melakukan itu? Pasti dikasih. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau kita mau mendapatkan keuntungan materi, maka yang harus kita pilih adalah akad tijaroah. Jangan memilih akad tabaru'ah, gitu loh. Dua-duanya diperbolehkan, asalkan kita memilihnya tepat dan siap dengan konsekuensinya. Jadi disitulah letaknya riba itu. Oke, disitulah kita harus berhati-hati. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Bila tidak ada pinjaman riba, apakah umat Islam akan terpuruk? Ini banyak sekali yang bertanya ke saya. Bertanyanya gini, Bapak-bapak. Pak Chandra itu sadar apa enggak? Kalau nanti Pak Chandra ajakin semua orang Islam keluar dari lembaga ribawi, bagaimana nanti perekonomian umat Islam? Kalau kita lihat dari pertanyaan ini, beliau mengkhawatirkan kalau semua orang Islam keluar dari lembaga ribawi, maka nanti perekonomian umat Islam akan terpuruk, gitu kan? Oke. Sekarang yuk coba kita lihat lebih detail. Kalau saya tanya, orang yang paling banyak ada di perbankan, ada di lembaga ribawi, bukan cuma perbankan, ya, orang yang beragama apa saat ini? Oke. Setuju nggak? Kenapa ke orang Islam saat ini yang banyak di sana? Karena memang orang Islam di Indonesia ini banyak. Jadi sekarang saya tanya, secara jumlah, boleh nggak saya simpulkan bahwa lembaga ribawi saat ini dikuasai oleh orang Islam? Oke dong, secara jumlah kan? Oke, dikuasai orang Islam nih. Tapi yuk coba kita lihat, 10 orang terkaya di Indonesia yang Islam berapa? Bisa dihitung jari kan? Dari 10 kan? Artinya apa? Saat secara jumlah kita menguasai lembaga itu, tapi dampaknya apa? Dampaknya yang paling kaya pun, itu pun bisa dihitung jari yang Islam. Artinya ternyata itu tidak berhubungan langsung, bapak-bapak. Ya, sekarang apakah kalau kita saat ini bisa mengandalkan nggak lembaga-lembaga ribawi yang ada sekarang? Saya cuma mau sampaikan, yang punya masalah saat ini tuh bukan cuma kita, mereka juga sedang punya masalah. Kita lihat satu-satu. Dari sisi funding. Funding di sini istilah perbankan untuk pengumpulan dana masyarakat. Ini namanya funding. Jadi kumpulan deposito, kumpulan tabungan itu disebut funding. Oke, yuk sekarang kita lihat lembaga ini dari sisi funding. Apakah mereka saat ini sedang punya masalah atau tidak? Kalau menurut saya, mereka saat ini sedang punya masalah. Kenapa? Karena coba Bapak Ibu tes nanti ya. Kalau Bapak Ibu ada yang punya anak umurnya umur ABG, kasih dia uang 100.000. Oke. Terus coba lihat,
Kalau bapak ibu suruh dia nabung, dia naruhnya ke bank apa ke GoPay? Hah? Kalau dia punya 100.000, dia cenderung untuk naruh itu di tabungan atau di GoPay. Kenapa kok dia naruhnya di GoPay? Wah, itu manfaat yang atau benefit yang dia terima banyak kalau di GoPay. Kalau di bank 100.000, dia udah ngukur bunganya berapa sih, dipotong administrasi habis kan. Jadi mereka pun sebetulnya sudah tahu. Artinya kenapa saya bilang lembaga ini sedang punya masalah dengan funding, karena pasar dia, penabung-penabung yang rata-rata itu, yang nabungnya sehari 100.000, 200.000, bahkan mungkin seminggu 200.000, 300.000, ini sedang bergeser. Lebih baik taruh di GoPay, di OVO, benefitnya bisa lebih banyak. Artinya pasar mereka sedang berkurang dari sisi funding. Nih, dari sisi funding. Kedua, Bapak Ibu pernah dengar bank digital dong? Oke. Bank digital itu kalau ngasih bunga lebih rendah atau lebih tinggi daripada bank konvensional? Lebih tinggi. Pertanyaannya kenapa kok bank digital bisa ngasih bunga lebih tinggi? Kan memang pantas jadi MC, ilmunya banyak. Jadi bisa jam. Oh, terpaksa. Dia punya operasional kecil, Pak, kalau bank digital, Pak. Kenapa? Karena untuk menjalankan bisnis banknya, bank digital itu cukup punya kantor satu di Jakarta, Pak. Itu mungkin cuma nyewa 2 lantai gedung. Sementara kalau kita ngomong bank konvensional, dia harus punya cabang bahkan di kecamatan-kecamatan, ada kan? Dan itu satu kantor bisa 14 orang, 15 orang isinya. Itu bayar gajinya berapa, Pak? Apa dampaknya? Dampaknya bank digital akan dapat spread bunga lebih tinggi daripada bank konvensional karena biaya operasional dia lebih murah. Nah, spread bunga yang lebih tinggi ini dibagi kepada nasabah-nasabah penabung dan deposannya, sehingga dia bisa dapat bunga lebih tinggi. Akhirnya, sekarang saya tanya, bunga tabungan berapa sih? Palingan 2,75 sampai 3 tabungan loh ya. Itu per tahun, Pak. Bank digital berani sampai 5-6%, bisa 2 kalinya. Wah, orang lebih tertarik ke sana. Oke. Itu persoalan kedua dari mereka, dari sisi funding. Jadi, mereka pun sebetulnya sedang punya masalah. Jadi, saya cuma ngomong ini, apakah patut mereka kita andalkan gitu ya? Sebetulnya mereka juga sedang punya masalah gitu loh. Oke, kalau mereka harus ngelawan GoPay, saya tanya, bisa nggak? Di GoPay itu ada istilah bakar uang, Pak. Saya tanya, kalau bank bisa bakar uang? Ditegur OJK dia. Sih, jadi untuk ngelawan itu agak sulit dia. Oke, ini dari sisi funding. Bagaimana sekarang dari sisi yang lain? Dari sisi dari sisi lending. Jadi kalau funding pengumpulan dana, lending ini pelemparan dana. Bagaimana kondisi mereka saat ini dari sisi lending? Oke. Sekarang saya tanya, COVID itu membuat bank lebih agresif menjual lending atau lebih banyak menahan diri? COVID. Menahan diri. Kenapa kok menahan diri? Karena resiko usaha lebih tinggi pada saat COVID. Setuju nggak? Sementara kalau dia biayai usaha, berarti dia sedang membuka resiko lebih tinggi. Pak, tapi mereka jalan juga kok. Coba lihat produk yang ditawarinnya apa? Kebanyakan kur kan? Kalau kur itu saya tanya, itu dana siapa?
Dana banknya atau dana pemerintah? Dananya sebetulnya dana bank, tapi disubsidi bunganya sama pemerintah. Jadi dia bunganya lebih kecil, menyebabkan resikonya jadi lebih kecil. Karena apa? Paling tidak ada subsidi bunga dari pemerintah, kan gitu. Yuk coba kita lihat, saat COVID, apa yang dilakukan oleh perbankan? Mereka membuat yang namanya program relaksasi. Nih mungkin bapak-bapak ada yang ngerasain dapat program relaksasi. Saya tanya, program relaksasi itu sebetulnya apa sih Pak? Yang gampang ya, program relaksasi itu mendiskon bunga atau mendiskon pokok? Jadi saya tanya, program relaksasi itu sebetulnya membantu debitur-debitur atau membantu bank? Kalau membantu debitur, potongannya bukan cuma bunga Pak, tapi pokok. Betul dong? Ini pokoknya nanti kegulung nggak? Pokok itu kan tetap diperhitungkan kan? Nanti selesai program relaksasi, pokoknya diperhitungkan kembali kan? Yang dilakukan apa caranya? Memperpanjang jangka waktu setelah nanti pokoknya diperhitungkan kembali kan? Jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya sisa cicilannya 3 tahun, kena program relaksasi, pokoknya kan membesar kan? Ya, karena pokok tetap harus dibayar, cuma dibayarnya ditunda kan gitu. Nah nanti pas penundaan itu selesai, kan itu diperhitungkan semua. Nah, kenapa Bu? Oh, enggak, saya enggak diskusiin itu ya. Jadi waktu dilakukan perhitungan kembali, yang dia lakukan apa? Menarik suku bunga tenor waktu pinjaman kan? Menarik tenor waktu pinjaman kan? Sekarang saya tanya, kalau tenor waktu pinjaman ditarik, bunga yang Bapak bayar lebih kecil, sama atau lebih besar? Pasti lebih besar, Pak. Jadi kita ngomong di sisi lending, ya, data terakhir itu udah sampai 900 triliun program relaksasi ini dilakukan. Artinya ini sudah cukup besar. Belum lagi yang akhirnya memang sudah tidak punya ada kemampuan bayar lagi. Mungkin, sangat mungkin. Jadi sebetulnya mereka juga sedang bingung. Funding, lending, satu lagi bisnis bank. Transaksi, fee-based income namanya. Bank melakukan penjualan jasa. Apa jasanya contohnya? Contohnya transfer, itu jual jasa tuh. Kita pakai ATM, ya kalau ATM bank lain kita dikenakan biaya, itu jual jasa. Bank dapatnya apa? Fee-based income namanya. Nah, funding dia juga sedang bermasalah, lending dia sedang bermasalah. Bagaimana dengan transaksi? Sekarang saya tanya, ada pesaing nggak transaksinya bank sekarang? Ngomong transfer aja. Siapa Mas? Dulu bank kalau transfer itu bisa dapat 6.500 per satu kali transaksi. Di flip gratis. Problem nggak buat dia? Pak, besok, prediksi saya, besok ya ke depan, kalau kita mau terima transfer, kita udah nggak perlu datang ke ATM narik duit, kita nggak perlu datang ke bank ambil duitnya, kita nggak perlu lagi datang ke Indomaret untuk ngambil tunai. Ke depan, kalau kita perlu duit, kita bisa berhentiin tukang Gojek lewat. Bentar Mas, ya punya uang 200.000 nggak? Ada Pak, saya mau narik uang Mas. Oh boleh Pak. Ini ke depan begini nih. Jadi kita dari rumah aja udah bisa tuh. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang kita bisa narik tunai di Indomaret toh. Artinya cukup dipindahkan sistem di Indomaret itu ke dalam HP-nya tukang Gojek. Nanti ada nomor otoritas yang dikasih,
sebutkan Pak, nomornya sekian. Dia tinggal lihat di layarnya, oh ada ini, dananya sekian bisa ditarik, kan gitu. Jadi secara fee-based income, dia juga sedang dalam masalah. Oke, artinya apa Bapak-Bapak? Apakah cukup, pantas kita mengandalkan yang sedang bingung ini? Jadi jangan terlalu mengandalkan, maksud saya. Mereka juga sedang bingung. Kenapa startup sekarang udah pada banyak yang mem-PHK? Oke? Bener dong? Perusahaan PHK, perusahaan startup mem-PHK karyawan. Ribuan jumlahnya. Saya tanya, Pak, yang paling gampang mengatasi hal ini, kalau Bapak jadi manajemen lembaga ribawi, untuk mengatasi ini, yang paling gampang Bapak lakukannya apa? Apa Pak? Mengurangi karyawan, itu yang paling gampang. Kenapa? Karena itu kalau dalam konteks biaya, itu fixed cost Pak. Dan nilainya besar. Agar saya bisa bertahan, yang harus saya lakukan, kurangi karyawan saya. Jadi, itu akan dilakukan, iya. Cuma problemnya dia umumkan atau tidak, itu loh. Sekarang itu ada pensiun dini tapi nggak diumumkan Pak. Tahu nggak Bapak, kenapa kok tidak semua PHK itu diumumkan kalau di lembaga seperti ini? Ada yang namanya reputasi risk, resiko reputasi Pak. Kalau Bapak dengar, wah Bang A itu ya, lagi ada pengurangan karyawan segini. Bapak punya tabungan di situ, ketar-ketir nggak? Ketar-ketir. Makanya dia nggak akan umumkan. Beda dengan perusahaan startup. Karena tidak ada reputasi risk di situ. Kalau lembaga ini punya reputasi risk, Pak. Oke. Nah, artinya apa? Yang paling realistis yang harus dia lakukan adalah mengurangi karyawan. Bapak tahu, Ibu tahu, mengurangi karyawan itu maksudnya mengeluarkan karyawan, betul? Betul kan? Apa bedanya sama X-Bank? Kami dakwahnya juga ingin mengeluarkan teman-teman kami dari sana. Lah, mereka juga tujuannya itu kan sekarang kan? Berarti tujuannya sama nggak? Sama kan? Bahkan kami bisa membantu dia. Jadi ada masalah nggak? Nggak usah dimasalahin, sama kok tujuannya. Bener nggak? Sama-sama ingin mengurangi toh. Saya sebagai teman mau kepingin teman-teman saya nggak berada di situ lagi karena ada riba. Mereka juga sedang punya masalah. Jadi sebetulnya kalau ibarat kita sekolah dulu, ini simbiosis mutualisme namanya. Ya, jadi kalau nanti di sini ada yang punya teman kenalan direktur bank, ya coba aja Pak itu X-Bank bisa bantu kalau memang dia mau mengurangi karyawan. Iya, dan saya nggak minta biaya kok, ya gratis. Ya, kita bisa dudukin aja semua karyawannya di sini, saya ngomongin pengalamannya. Mudah-mudahan keluar dengan sendirinya tanpa minta pensiun dini toh. Karena buat mereka mengeluarkan karyawan tuh ada pensiun dininya Pak, dan itu nilainya besar-besar. Biaya jadinya. Oke? Nah, jadi seperti itulah kondisi mereka. Oke? Ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Transaksi syariah. Pak Chandra, kembali lagi ke pertanyaan tadi. X-Bank itu bisanya ngomongin riba nggak boleh. Apa solusinya? Nih, ini saya jelasin di sini. Transaksi syariah bisa mengakomodir kebutuhan pengusaha. Sekarang saya tanya, ini sebagian besar pengusaha kan? Saya tanya, waktu pengusaha datang ke bank, sebetulnya pengusaha itu sedang butuh modal atau hutang? Yakin? Pak, waktu Bapak datang ke bank, sebetulnya Bapak itu sedang butuh utang atau butuh modal? Butuh hutang? Star, saya jelasin dulu. Ada nggak sih Pak Chandra bedanya utang sama modal? Gitu dong? Ini saya jelasin ya. Nih, bedanya di mana? Bapak-bapak, kalau ada uang masuk ke usaha, ini akadnya modal,
maka uang ini harus diputar dulu sama usahanya. Kalau dia usahanya dagang, ya jualan dulu. Modal itu dipakai untuk jualan dulu, diputar. Hasil putaran bisa dua kemungkinannya. Tuh? Bisa untung, bisa rugi. Kalau untung, dibagi. Kalau rugi, dibagi. Itu konsekuensi kalau dalam usaha kita yang masuk modal. Berbeda kalau yang masuk hutang. Pemberi hutang peduli nggak dengan hasil putaran usaha? Nggak peduli. Yang muncul adalah kewajiban. Pokoknya terserah, situ mau untung mau rugi, situ punya kewajiban, harus dibayar. Kalau nggak dibayar hutang itu, situ nggak bisa masuk surga. Keluar tuh dalil-dalil itu. Ada satu bank, Bu, Pak, itu setiap akhir bulan bank itu pasang spanduk di depan kantornya. Isinya dalil mengenai bayar hutang. Anehnya di situ tidak ada Al-Baqarah 275. Entah kemana itu dalil itu. Oke, jadi itu konsekuensi hutang. Oke, jelas ya perbedaan konsekuensinya. Sekarang saya tanya lagi nih bapak-bapak pengusaha. Bapak-bapak waktu datang ke bank itu sebetulnya kepingin dapat modal apa kepingin dapat hutang? Modal. Nah, itu tuh. MC, orang paling pintar di kelas ini toh. Jadi sebetulnya pengusaha itu kepinginnya dapat modal. Saya tahunya dari mana? Bu, 20 tahun saya dulu tuh kerjanya nawarin kredit. Kalau saya tanya, iya ibu kebutuhannya apa? Gini Pak, saya tuh sedang butuh tambahan modal. Ya untuk apa? Saya mau gedein warung. Sebetulnya dia butuh tambahan modal untuk apa? Gedein warung. Pak, saya butuh tambahan modal. Ya untuk apa? Beli barang dagangan. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan itu memang modal. Tapi coba sekarang, ini yang masih berhubungan dengan bank, besok datang ke kantor bank, bilang sama mereka, Mas, saya tuh butuh modal. Please, tolong kasih saya modal, jangan kasih saya hutang. Kalau ada yang bisa, saya hancungin 2 jempol, Pak. Bisa nggak? Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi akad. Mereka tahu. Mereka tidak siap untuk berbagi rugi. Itu toh. Makanya hati-hati kalau ada orang bank datang, Pak saya datang ke sini tuh ingin membantu menolong Bapak. Itu dulu omongan saya itu. Bertahun-tahun Pak saya ngomong begitu. Duduk. Yang dapat top up, itu kalau orang banknya datang, Bapak selamat, Bapak dapat penghormatan dari perusahaan kami, Bapak dapat top up. Gitu tuh. Terus kita merasa dihargai banget kan? Masya Allah, begitu percayanya dia sama kita. Itu Bapak kalau saya jembrengin cara menghitung top up dan apa dampaknya dengan suku bunga, nanti Bapak baru ngerti, oh ternyata gitu toh. Ya, tapi nggak malam ini saya diskusikan. Mudah-mudahan saya diundang lagi, Mas Angga. Catat ya. Oke. Nah, sekarang apa yang saya maksud bahwa transaksi syariah itu bisa mengakomodir kebutuhan itu. Sebetulnya waktu pengusaha datang, ya, waktu pengusaha datang, saya butuh tambahan modal, Pak. Dalam transaksi syariat, dia hanya perlu untuk mendetailkan, baik, Bapak butuh tambahan modal, untuk apa? Saya mau beli mesin, Pak. Oke. Waktu pengusaha ngomong, saya mau beli mesin, saya tanya, sebetulnya pengusaha itu butuh uang atau butuh mesin?
adilnya, fairnya, waktu dia butuh mesin, kasihlah mesin, jangan kasih uang. Waktu dia datang ke kita, Pak, saya butuh tambahan modal. Untuk apa? Untuk sewa ruko. Saya tanya, pengusaha ini sebetulnya butuh uang atau butuh sewa ruko? Sewa ruko. Kalau dia butuhnya ini, jangan dikasih uang. Pak Chandra kalau butuhnya barang, terus dikasihnya apa? Kasih barang. Coba sekarang bagaimana akad syariat mensolusikan orang yang butuh mesin. Oh, Bapak butuh mesin ya? Baik Pak. Mesinnya jenisnya kayak apa, detailnya kayak apa? Nanti kami belikan mesin itu. Beli. Setelah beli, baru kita berakad dengan pengusaha ini dengan akad jual beli. Apa perbedaan yang paling kelihatan? Akad pinjam meminjam sama akad jual beli. Apa perbedaan yang paling kelihatan, Pak? Kalau akad pinjam meminjam, yang diberikan kepada pengusaha adalah uang. Kalau akad jual beli yang diberikan kepada pengusaha adalah barang. Oke? Berarti waktu terjadi akad jual beli, saya tanya, saya berfungsi atau berada sebagai siapa? Sebagai apa? Penjual. Oke? Pengusahanya pembeli. Terjadilah akad jual beli. Dalam syariat Islam, kalau terjadi akad jual beli, penjual diperbolehkan untuk menambahkan keuntungan dari transaksi. Saya beli mesin 100 juta, saya boleh jual 110 juta. Tuh. Lalu pengusahanya boleh bayarnya cicil. Sekarang yuk kita lihat dari kacamata pengusaha, apa bedanya dia berhubungan dengan bank? Bisa nyicil juga nggak? Bisa. Kebutuhan mesinnya terpenuhi nggak? Terpenuhi mesinnya. Bayarnya boleh cicil nggak? Boleh. Nah, kadang banyak yang tanya, apa sih Pak bedanya? Toh sama-sama juga nyicil, sama-sama juga ada yang ngambil keuntungan gitu kan? Bedanya adalah di akad pokok, Bapak-bapak. Kalau hutang atau pinjam meminjam, akad pokoknya adalah qard tadi. Dan tadi saya sudah bilang, akad qard jangan ambil tambahan apapun di situ. Terus bagaimana agar ini tidak menjadi akad, kan akad qard saya bilang akad tabaru kan? Oke? Rubahlah akadnya menjadi akad komersial, akad tijaroh. Apa akad tijaroh? Jual beli itu masuknya akad tijaroh, Pak. Akad bisnis, Pak. Di akad bisnis, syariat Islam mendorong kita mengambil keuntungan. Loh, adilnya syariat itu. Akhirnya kita bisa punya mesin bayarnya cicil. Toh buat saya sebagai pengusaha, misalnya Mas Angga pengusahanya, sama. Tapi berbeda dari sisi akad. Berbeda dari sisi konsekuensi akad. Kalau pinjam meminjam yang dilakukan di sana, apa yang terjadi? Kalau kita terlambat bayar, ada denda. Tapi kalau transaksinya adalah jual beli barang, bayarnya cicil, tidak boleh ada denda. Kenapa? Karena akadnya sudah dilakukan di depan. Mas Angga beli mesin itu 110 juta, udah nggak boleh berubah itu nilainya. Cicil, silakan. Dari 110 juta, mau dicicil 24 bulan, 12 bulan, silakan. Sekarang saya tanya, mana yang lebih fair? Dari dua contoh saya. Jual beli atau pinjam meminjam? Ya, jual beli. Oke, itu contoh saya bilang, sebetulnya syariat Islam bisa memberikan solusi ini. Butuhnya mesin, diberikan mesin. Butuhnya tempat usaha, dikasihkan atau disewakan tempat usaha. Pak, bagaimana kalau butuhnya uang?
Mungkin nggak butuh uang pengusaha? Mungkin. Untuk apa? Mengcover biaya operasional misalnya. Oke? Kalau memang butuhnya uang, maka akad yang bisa digunakan untuk kebutuhan itu namanya syirkah. Butuh barang, akad jual beli. Butuh sewa tempat, akad ijaroh. Butuh uang, akad syirkah. Ada Pak semuanya. Sih? Itu kan kebutuhan pengusaha toh? 3 itu aja kan? Secara garis besar toh? Termitigasi nggak berarti? Kalau kita meninggalkan cara ribawi dan ternyata kita punya akad syariat bisa mengakomodir itu kan? Dengan 3 contoh itu. Ada solusinya? Ada. Cuma sekarang repotnya apa Pak? Kadang repotnya itu di sisi pengusahanya. Butuhnya barang, mau dikasih barang, mintanya uang toh? Saya tanya, kenapa kok minta uang? Kenapa Pak? Kenapa enggak? Tuh. Karena biasanya ditumpangi kepentingan yang lain toh. Betul dong? Ya, oke. Nih, selanjutnya. Nih. Transaksi syariah bisa memitigasi risiko bermasalah. Kenapa saya bilang? Pak, hampir 20 tahun saya di bank. Kebetulan 10 tahun terakhir saya ada di kantor pusat. Orang kantor pusat itu kerjanya apa Pak? Ngolah data Pak. Karena apa? Data itu dibutuhkan untuk mengambil keputusan strategik. Oke. Data yang pernah saya olah, nih. Ternyata resiko terbesar dari kredit bank itu ada 2. Jadi kenapa kredit bermasalah itu terjadi? Itu secara garis besar ada 2 penyebabnya. Pertama disebutnya side streaming. Bapak tahu maksudnya side streaming? Itu gini Pak. Waktu awal saya bilang, saya butuh kredit untuk modal kerja. Tapi begitu cair, uangnya bukan buat modal kerja, tapi beli mobil baru, punya istri baru, ini rumah baru. Nah, itu namanya side streaming. Salah penggunaan. Dan ini salah satu penyebab terbesar kredit itu jadi bermasalah, Pak. Penyebab terbesar kedua, over financing. Maksudnya apa? Kegedean dikasih. Bapak butuhnya 100. Dikasih 300. Saya tanya, seneng apa enggak? Tuh. Ini. Kalau memang Bapak perlunya 300, kenapa enggak minta 300 sih? Kenapa kok mintanya 100? Apa bedanya kalau Bapak ngomongnya 100 dikasih 300 sama Bapak ngomongnya 300 dikasih 300? Apa bedanya, tahu nggak? Bedanya adalah dalam bank menganalisa. Kalau Bapak mintanya 100, ya, maka yang dianalisa 100, tapi yang cair 300. Pertanyaannya, yang 200 berarti kan di luar analisa itu. Sekarang saya tanya, yang bayar kredit ini siapa sih? Kita atau bank? Yang bayar kredit? Kredit itu hutang kan? Bapak tahu kan hutang harus dibayar kan? Kalau nggak bayar hutang kenapa Pak, Bu? Hah? Kalau di dunia kita nggak bisa bayar hutang, kita harus bayar hutang itu di mana Pak, Bu? Jadi hutang itu pasti dibayar nggak? Pasti. Tergantung kita mau milih dibayar di dunia atau di akhirat. Maunya gitu, Bu. Sekarang pertanyaannya, Pak Chandra, bayar hutang di akhirat itu gimana? Tahu nggak caranya bayar hutang di akhirat? Pakai rupiah gitu? Wah, kagak laku rupiah. Jangankan rupiah yang nilainya nggak jelas, ya emas aja kagak laku nanti di sana, betul nggak?
Jadi bayar hutang nanti di sana itu bayarnya pakai pahala. Oke, Chandra hutangnya berapa? 100 juta. Oke. Tolong malaikat hitung, kata Allah, berapa itu 100 juta kalau diekuivalenkan dalam bentuk pahala. Oke, ambil pahalanya Chandra, bayarkan ke Angga. Karena Angga menghutangi Chandra, Chandra belum bayar hutangnya ke Angga. Nah, pahala saya diambil ekuivalen 100 juta, Bu, bayar ke Angga. Tuh. Oh, coba 100 juta. Bu, di sana itu pahala sekecil apapun kita cari-cari itu. Kita akan tuntut orang kalau kita punya pahala itu. Karena sikap kita pada saat itu sangat butuh dengan pahala. Itu pun kalau masih punya pahala. Gimana kalau pahalanya udah habis, Bu? Pak, dosanya Angga diambil ekuivalen 100 juta ditambahin ke dosa saya. Bayangin, sudahlah kita nggak punya pahala ditambahin dosa orang. Itu cara bayar hutang di akhirat. Lah anehnya kita kadang-kadang ditawari hutang. Sekarang saya tanya, selama ini kalau kita mau minta kredit sama bank, yang ngitung kemampuan bayarnya kita atau bank? Konyol nggak? Yang bayar kita, resikonya di kita, yang ngitung dia. Dan kita selalu senang kalau dikasih lebih, betul nggak? Sih, walaupun kita tahu ntar bayarnya dari mana juga kita bingung, betul nggak? Itu yang saya kadang-kadang, ini kita nih bener apa kagak ya gitu, cara berpikirnya. Harusnya memastikan waktu kita ditawarin, Chandra, ya, ini ada 1 miliar buat kamu. Siapa yang harus yang ngitung? Mampu bayar apa tidak? Siapa? Saya dong. Nah kita sekarang konsentrasi ke nilai 1 miliar yang ada dalam kepala kita, bukan ngitung mampu bayar apa tidak. Yang kita ada di kepala kita waktu 1 miliar itu ditawarin, apa? Ntar beli apa ya? Kan gitu tak? Bapak-bapak tahu nggak kenapa kok sampai begini? Yang hebat itu setan, Pak. Bapak Ibu tahu, kalau setan disuruh memilih isu untuk menggoda manusia, pasti dia pakai isu riba. Kenapa? Nih coba bayangkan, seandainya dia menggoda manusia untuk bunuh diri. Saya setan, goda Angga, enggak, udahlah, mau apa hidup, berat badan naik terus, terus nanti banyak penyakit, bunuh diri aja lah. Oke, itu saya goda. Sekarang saya tanya, begitu saya bilang begini, apakah Angga langsung bunuh diri? Oh, entah. Mikir deh, wah bunuh diri. Oke, mikir. Taruhlah terakhir Angga memutuskan, oke, bunuh diri. Apakah langsung bunuh diri? Dia masih mikir, apa? Caranya mau pakai yang mana? Minum racun? Pakai pisau dituju? Gantung diri? Itu masih mikir lagi, Pak. Panjang itu, Pak. Oke. Taruhlah ujung-ujungnya Angga bunuh diri beneran, Pak. Saya tanya, yang dosa berapa orang? 1. Udahlah godanya susah, Pak. Yang dosa cuma 1. Tidak efektif dan efisien buat setan, Pak. Nggak masuk hitungan dia. Dia lebih baik, gampang godanya, dosanya sistemik. Apa itu? Riba. Goda riba, Pak. Setan nggak perlu ngomong, Pak, goda riba itu. Nih, saya parkir motor. Kebetulan saya punya motor, itu Supra X tahun 2011. Saya parkir nih, sama setan, cuma didatangin motor NMAX baru, Pak, di sebelah saya, Pak. Set. Udah goda saya nggak ini? Nggak pakai ngomong, Pak. Wah, cakep nih. Itu kan? Ternyata di bawah ada brosur yang kelewat. Penawaran uang muka mungkin cuma 500.000 misalnya.
Oke? Tergoda nggak sih? Gampang tuh. Tapi Bapak tahu, kalau saya ngambil itu, saya melakukan riba itu, Bapak tahu berapa yang dosa? Kata Rasulullah, ada 4 pihak yang terkena dosa riba. Pak, untuk menghadirkan satu transaksi riba itu nggak butuh satu pihak, ada 4 pihak. Siapa itu? 1, pemberi riba. 2, penerima riba. 3, penulis riba. 4, saksi riba. Karena dalam transaksi riba pasti ada 4 pihak. Dan satu pihak itu belum tentu satu orang. Kita ngomong penulis, Pak. Nih, kerjaannya dulu nih. Penulis riba. Untuk menghadirkan satu transaksi riba, ada yang namanya marketing. Datang dulu dia. Bujuk, mau nih. Oke? Minta data. Pulang nih marketing, bawa data. Serahkan ke surveyor namanya. Surveyor, besoknya survei. Betul nggak sih? Angga itu rumahnya di situ. Betul nggak sih itu usahanya Angga? Tuh surveyor. Dari hasil survei dibawa nih ke kantor lagi, kasih ke analis namanya. Sama analis dihitung-hitung. Nanti analis keluarin yang namanya memo untuk diputuskan oleh yang namanya komite kredit. Sampailah itu ke komite kredit, dan di bank komite kredit tidak boleh 1 orang, minimum 2. Oke, disetujui. Begitu disetujui, Angga dikasih tahu, Pak Angga sudah disetujui, kapan Bapak mau datang ke kantor? Apa? Pengikatan. Ada lagi tuh petugasnya, Pak, bagian legal namanya, Pak. Selesai bagian legal, mana Bapak dokumen-dokumennya? Boleh saya minta BPKB dan lain sebagainya? Kalau ada jaminan tanah dan bangunan, minta sertifikat. Ada lagi petugasnya namanya loan admin. Sampai kredit itu cair ke rekeningnya, itu melibatkan teller, Pak. Pak, ini semua penulis. 1 orang gitu. Cuma 1 pihak, orangnya banyak. Coba bayangin, setan begitu menghadirkan satu transaksi riba, keplok-keplok nggak dia? Karena ini semuanya kena nih, Pak, dosa ribanya nih. Itu baru dosa riba. Selesai sampai di situ. Apa sistemiknya? Tidak. Akhirnya marketing banknya sadar, waduh nggak boleh riba di sini. Saya mau keluar, istrinya nggak setuju dia keluar, kena dosa. Ngomong sama orang tuanya nggak setuju, kena. Sama mertua nggak setuju, kena. Sama tetangga nggak setuju, kena. Pak, jangan main-main. Ada anak ex bank belum keluar gara-gara tetangganya nggak setuju. Itu kan cari alasan aja kan. Coba bayangin berapa dosa ini. Hanya godanya dengan cara itu. Makanya ini nggak main-main. Makanya saya bilang yang hebat siapa? Setan, Pak. Oke, sekarang coba kita lihat. Kita kembali ke tadi. Nah kan setan kalau goda gini nih, Pak, nggak keluar-keluar nih. Oke, nih, belum keluar. Oke, nih tadi saya bilang. Jadi resiko terbesar kredit bermasalah. Jadi resiko terbesar kredit bermasalah karena 2 hal tadi. Side streaming dan over financing. Sekarang saya tanya, kenapa side streaming dan over financing bisa terjadi, Bapak-bapak? Kenapa kok orang jadi salah menggunakan yang tadinya bilang untuk modal kerja ternyata dipakai untuk konsumtif? Kenapa? Kenapa kok orang jadi bisa over financing? Mintanya 50 dikasih 100. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena yang dikasih uang. Nangkep maksud saya nggak, Bapak? Coba dia butuh mesin, dikasih mesin. Bisa saya streaming nggak? Hah? Ya, kalau dikilokan rugi nggak langsung dia? Langsung rugi dia dikilokan, oke?
Kalau yang dikasih barang mungkin nggak over financing, karena yang diserah terima kan barang. Artinya apa? Kalau kita mau ngelihat ini lebih detail, ternyata bahkan akad-akad syariat ini itu memitigasi persoalan yang sedang terjadi di lembaga sana. Itu loh maksud saya. Udah. Oke, ini sekarang. Jadi apa? Saya ingin meyakinkan bapak-bapak, Pak, saya pernah di sana. Saya tahu bagaimana prosedur, bagaimana aturan di sana. Dan setelah sekarang saya berada di luar sana, saya banyak dapetin hikmah. Bahwa ternyata kalau kita mau mengeksplor akad syariat, kita mau patuhi itu, itulah sebetulnya solusinya. Bapak Ibu, saya tanya, yang melarang riba itu siapa, Pak, Bu? Yakin? Ada yang tanya gini, seperti yang tadi saya bilang, ini kalau riba dilarang, solusinya apa? Kembali saya ingatin, yang melarang riba ini Allah, Pak, bukan ex-bank, bukan Chandra. Kalau Allah melarang buat kita hambanya, itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah atau bentuk kemurkaan Allah buat kita hambanya? Kenapa kita harus yakini itu? Karena Allah tidak akan mungkin melarang itu hanya gara-gara iseng. Betul toh, Pak? Pasti kalau larangan itu datang, itu adalah terbaik buat kita hambanya. Jadi bahkan larangan Allah itu pun bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Sekarang saya tanya, kalau larangan riba itu bentuk kasih sayang kita kepada Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, maaf terbalik. Kalau Allah melarang kita melakukan itu akan jadi masalah apa akan jadi solusi buat kita, Bapak Ibu? Saya ulangi pelan-pelan ya. Kalau larangan itu ya bentuk kasih sayang Allah buat kita, ya sampai Allah bela-bedain ngelarang, oke? Itu akan jadi masalah, apakah akan jadi solusi buat kita larangan Allah itu? Jadi kalau ada yang tanya, riba dilarang, solusinya apa? Solusinya apa, Pak? Solusinya apa, Pak? Tinggalkan riba, itulah solusi. Setuju nggak? Atau kita mau ulang dari depan lagi nih? Jadi jangan sibuk nyari solusi. Kenapa? Karena solusi yang diberikan Allah itu adalah meninggalkannya. Itu loh solusi. Nah, cuma percaya nggak nih? Nah, ini yang perlu dibuktikan. Ya, mungkin di forum ini percaya, ntar pulang mikir-mikirlah kita. Siapa yang hebat, Pak, Bu? Setan. Jadi larangan riba itulah solusi buat kita, Bapak Ibu. Bagaimana meyakinkannya? Monggo, silakan dibuktikan. Oke. Sudah saatnya umat Islam memiliki sikap dalam bertransaksi. Karena apa? Satu, bersyariah itu hal yang wajib, bukan alternatif. Nih, insya Allah Muslim semua nih. Sekarang saya tanya, kalau kita Muslim, kita punya kepentingan apa tidak untuk menjalankan syariat agama Islam? Kenapa kok kita punya kepentingan, Pak, Bu? Karena nanti waktu kita dihisab, saya tanya ya, waktu kita dihisab, percaya kan nanti ada hari akhir kan? Ini semua percaya kan? Kalau nggak percaya lain lagi nih ceritanya. Tapi ini semua percaya kan? Nah, oke, kalau semua percaya, saya tanya, waktu nanti kita semua mati terus dibangkitkan, kan ada masa hisab toh? Oke, kita ditanyain satu-satu kan? Oke,
Saya tanya, waktu kita dihisab, standar benar salah yang dipakai untuk menyatakan dosa pahala, itu hukum Allah atau hukum manusia? Hukum Allah itulah syariat, setuju nggak? Ada yang mau masuk surga? Terus gak ada. Gampang nih malaikat. Gak ada yang mau masuk surga. Tolong angkat tangan. Yang mau masuk surga angkat tangan. Oke, turun. Yang mau mati angkat tangan. Bingung toh? Saya tanya, ibu bisa masuk surga gak kalau ibu gak mati dulu? Mau masuk surga tapi tidak mau mati, kesian malaikat. Gimana caranya? Karena yang kita akan dapat hanya surga dunia, dan surga dunia itu fana, Bapak Ibu. Berarti kalau mau masuk surga berarti kita harus siap mati kan? Kalau kita dalami lagi, kenapa kok kita belum siap mati? Karena belum siap dihisab tuh. Sekarang saya tanya, kapan mau siapnya? Halo, kapan mau siapnya Bapak Ibu? Caranya gampang nggak? Gampang kok. Caranya cuma taat dan patuh. Taat dan patuh kepada apa? Syariat agama Islam, syariat agama Allah. Itu aja kuncinya. Pak Chandra, tapi saya belum tahu loh syariatnya. Belajar, Pak. Di mana saya belajar? Banyak kajian-kajian yang menyajikan itu. Makanya ya, kalau ngaji, ini saran saya ya, cari juga pengajian yang materinya membahas mengenai fikih muamalah. Kalau kajian yang membahas mengenai masalah ibadah, itu saya rasa banyak. Kajian yang membahas mengenai akidah, itu juga banyak. Tapi kajian yang membahas mengenai fikih muamalah, itu tidak terlalu banyak. Tapi saya sarankan, begitu ada tawaran kajian yang membahas mengenai syariat atau mengenai fikih muamalah, silakan ikuti, agar kita tahu. Oke, jadi kita yang punya kepentingan terhadap syariat Islam, bukan Allah. Setuju? Setuju. Kedua, umat Islam ini pasar yang besar. Harusnya pasar yang besar yang akan menentukan, betul nggak? Pak, sebetulnya perusahaan-perusahaan itu sangat takut dengan pasar. Tapi masalahnya pasar yang besar ini tidak berani mengambil sikap. Apa maksud saya tidak berani mengambil sikap? Coba sekarang kita yang ngaku Islam ini ditawarin transaksi apa aja, semua nggak? Nih, tekan, gitu tak? Pernah nggak kita mikir, nih, iki sesuai syariat apa enggak? Pernah begitu? Ini problem kita. Kalau kita mau tahu, yuk coba kita tes betapa kita itu sebetulnya jumlahnya banyak dan harusnya kita berpengaruh. Tes, cara tesnya gimana? Misalnya ini siang hari kita panggil ini marketing bank untuk nawarin pembukaan rekening ke semua yang ada dalam kelas ini. Dari mulai pojok sana, begitu ditawarin sama si mbak-mbak marketingnya, kita yang sana jawab, Mbak, mohon maaf ya, kalau yang ini itu akadnya tidak syar'i, Mbak. Ini dilarang di agama saya. Mohon maaf ya. Oke. Satu, pindah dia ke sebelahnya. Jawabannya sama. Mbak, maaf ya, kami nggak bisa lakukan ini karena ini pelanggaran syariat agama kami. Maaf ya, Mbak ya. Pindah dia. Terus semua jawabannya sama karena ini semua isinya orang Islam. Semua sampai Angga jawabnya itu. Itu marketing pulang kan? Saya tanya, dia diam aja nggak sampai kantor? Ini yang orang bank nih, coba pernah rasain nggak? Cerita nggak kita sama atasan kita?
Bos, orang Islam sekarang udah nggak mau, bos. Yang ini nggak mau, udah nggak sesuai syariatnya. Pertanyaannya, si bos percaya begitu aja nggak? Dia akan tes. Tesnya apa? Dia akan kontak pimpinan cabang lain. Bro, iya. Cabang ente gimana, bro? Produk ini pada mau nggak orang Islam? Udah kagak mau. Ya cek, yang Solo cek ke Jogja. Oke? Jogja bilang kagak mau. Berarti orang Islam Solo sudah bersikap untuk pro dengan syariatnya. Orang Islam Jogja sudah bersikap pro dengan syariatnya. Semarang ditelepon. Sama. Sampai Jayapura ditelepon. Sama. Saya tanya, kalau udah seperti itu, yang berubah kita atau mereka? Ibu, yang berubah mereka, Bu. Bukan kita. Saya kasih pengalaman sedikit. Tahun 97 saya masih jadi marketing. Udah lahir, Mas? Belum ya? Udah ya. Oke. Ya. Tahun 97 saya masih jadi marketing. Ada satu orang pengusaha datang ke kantor saya. Waktu itu saya di Sulawesi tugasnya. Beliau bilang begini, Chandra, ya, saya mau deposito tapi nggak pakai bunga. Pak, buat bank kalau ada orang mau deposito nggak pakai bunga, itu bank seneng nggak, Pak? Ya seneng, Pak, dapat dana nggak bayar bunga. Oke, tapi apa yang terjadi? Kami sekantor kebingungan, Pak, bikin deposito nggak pakai bunga tuh waktu itu kebingungan. Kenapa? Karena harus masuk ke sistem, sementara sistem itu sudah ada bunganya di situ. Untuk menghapus bunganya, berarti sistem itu harus diintervensi. Untuk mengintervensi sistem, saya harus minta persetujuan pusat. Kalau saya minta persetujuan pusat, pusat akan tanya, waktu dia buka sistem, even sebentar, itu resiko nggak buat banknya? Jadi ini tidak boleh, tapi karena ada permintaan itu, dia buka dulu nih fasilitas untuk bisa. Itu resiko nggak? Resiko, kenapa? Karena bisa jadi nanti pas saat yang bersamaan, sayanya macam-macam. Ya dong, karena pas dibuka. Jadi apa? Pusat pasti akan tanya, Chandra, iya, emang dananya berapa sih? Karena dia harus mengukur resikonya. Kalau dananya kecil, ya Allah cuma segitu, Chandra, nggak usah lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya kami sekantor ngakalin deposito tidak pakai bunga dengan cara manual, Pak. Besoknya datang nasabahnya, bisa Chandra? Bisa, Pak. Oh, dengan PD, bisa, Pak. Gimana caranya? Tolong dijelasin saya. Jadi nanti ini, Pak, bunga depositonya kita nggak akan tambahin ke deposito. Terus kemana? Kita akan taruh di tabungan sendiri. Jadi bilietnya emang nggak nambah di deposito, tapi uangnya dialihin ke tabungan. Terus si bapak ini pinter, tabungannya itu atas nama siapa? Atas nama bapak. Kan sama aja, Chandra. Karena nggak mungkin saya kasih atas nama orang lain itu. Kena audit saya. Akhirnya nggak jadi. Orang mau deposito 0% nggak jadi. Tahun 97. Sekarang saya dengar ada bank konvensional, kalau ada yang minta tanpa bunga, dia cuma nyodorin satu surat pernyataan. Teken aja surat pernyataan, dia langsung bikin deposito tabungan tanpa bunga. Bisa sekarang. Artinya apa? Sistemnya sudah dia siapkan. Betul? Sekarang saya tanya, kenapa kok dia dulu kita nggak bisa, sekarang dia sudah siapkan? Kenapa? Karena permintaan banyak. Itu saya bilang, kalau kita berani bersikap, mereka akan berubah. Problemnya kita tidak berani bersikap. Kalau toh kita sikapnya tidak seragam. Setuju nggak? Kembali lagi saya mengingatkan, kita nanti akan dihisap. Waktu dihisap, Chandra, kamu dulu riba ya? Kan nggak bisa bohong tuh. Iya malaikat. Oke, berarti kamu salah dan kamu dapat dosa. Oke, itu tuh.
Nah, kenapa dia bisa bilang saya salah? Karena memang syariat ada larangan itu, gitu kan? Artinya semua perbuatan kita akan dinilai dengan standar perbuatan, dan itu yang akan dipakai adalah hukum Allah. Habis saya masuk orang bank syariah. Angga, kamu di bank syariah ya? Kamu riba ya? Tar dulu, bank syariah saya. Malaikatnya tanya, kamu yakin bank kamu sudah tidak ada ribanya? Ya, Angga bingung jawabnya. Akhirnya jawabnya apa? Menuju syariah. Nah, itu tuh ya, menuju syariah. Karena dia nggak yakin syariah beneran apa enggak. Ya, menuju syariah. Sekarang saya tanya, malaikat akan buka dong SOP. Yang dia cari apa? Menuju syariah. Mana nih menuju syariah ya? Ya, sorry Kak. Di sini adanya syariah, enggak syariah. Menuju syariah enggak ada di sini. Jadi sorry dia. Kamu salah. Dosa. Mungkin enggak? Ya selalu saja ada kemungkinan. Oke. Jadi sebagai kalimat penutup dari saya terhadap materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang punya kepentingan terhadap syariat kita, dan kalau kita pro kepada syariat kita, kita pasti bisa menentukan arah. Jadi mulailah dengan berani bersikap pro terhadap syariat. Setuju? Alhamdulillah. Demikian dari saya, Mas Angga. Terima kasih.